Haleluya, syukur atas pimpinan Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita dapat bertemu di atas talian, dan dalam sesi yang pertama ini menggunakan satu judul firman Tuhan sebagai pembelajaran kita bersama yang berjudul Henok hidup bergaul dengan Allah. Baik, mari kita merujuk di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima kita baca di dalam ayat 21 sehingga ayat 25. Kejadian pasal 5 kita baca bermula di dalam ayat 21 sehingga ayat 25. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Matusalah, ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Matusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, ayat 25. Setelah Matusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Baik, kita baca sampai di sini ya. Baik, di dalam nas ini mencatatkan tentang Henok. Baik, di sini mencatatkan Henok ini hidup setelah hidup 65 tahun, ia melahirkan Matusalah. Kemudian setelah dia melahirkan ataupun memperanakan Matusalah, dicatatkan lagi di sini dia masih hidup 300 tahun lagi. Dan dalam sepanjang tempo hidupnya 300 tahun itu, di sini dicatatkan dia hidup bergaul dengan Allah. Seterusnya dalam ayat 23 sehingga 24 di sini mencatatkan pada umurnya 365 tahun, maka dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Allah. Jadi ini mencatatkan tentang Henok. Baik, kita tahu kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal yang kelima di sini hanya mencatatkan tentang silsilah keturunan Adam, ya, melalui ya ataupun daripada anaknya Set. Baik, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga di sini mencatatkan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama Set kepadanya. Baik, katanya di sini setelah Adam jatuh di dalam dosa, dia melahirkan seorang anak-anak. Bagaimana dia melahirkan anak ini? Di sini mencatatkan dilahirkan menurut rupa dan gambarnya sendiri. Baik, rupa dan gambarnya sendiri ini artinya dalam rupa sebagai orang berdosa. Boleh dikatakan hari ini setiap kita ataupun setiap manusia yang lahir hari ini adalah lahir dalam rupa gambar Adam ini. Artinya dalam rupa sebagai orang yang berdosa. Kita lihat di dalam Roma ya. Roma pasal 5. Roma pasal 5 kita baca di dalam ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Katanya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Dari sini memberitahukan kepada kita, setiap kita hari ini ya telah pun dilahirkan dalam rupa gambar Adam sendiri, di dalam keadaan sebagai orang yang berdosa. Baik, kalau kita kembali semula di dalam Kejadian pasal yang kelima di sini, apa yang kita dapat perhatikan, walaupun ini hanyalah satu silsilah, tetapi satu perkara yang kita dapat perhatikan dalam pasal ini adalah seringkali ada satu catatan yang seringkali berulang, yaitu diperanakan, kemudian pada sekian usia dia memperanakan si Anu. Kemudian dia masih hidup lagi sekian tahun. Selepas dia hidup sekian tahun, akhirnya Alkitab catatan sini mencatatkan sesudah itu lalu ia mati. Jadi artinya ini adalah satu kitaran hidup dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita perhatikan usia di sini adalah usia yang boleh dikatakan panjang-panjang. Tetapi kalau kita perhatikan catatan Henokh, hidup dia kalau banding dengan tokoh-tokoh yang dicatatkan di sini, Henokh ini boleh dikatakan umur yang pendek ya, 365 tahun. Baik, apa yang kita dapat perhatikan di sini ialah tidak kira berapa panjang usia yang dilalui oleh seseorang itu, tetapi akhirnya dia akan berakhir dengan satu catatan ataupun kesudahan yang sama dalam hidup tubuh jasmani, yaitu lalu ia mati. Hanya Henokh dalam catatan ini, hanya Henokh yang tidak dicatatkan lalu ia mati. Tetapi catatan Henokh ini dikatakan lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Walaupun begitu panjang usia yang lain, tokoh-tokoh yang lain di dalam pasal ini, tetapi akhirnya dikatakan lalu ia mati. Tetapi bagi Henokh, dia tidak dikatakan lalu ia mati, tetapi dikatakan lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Artinya dia tidak mengalami kematian. Baik saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita boleh renungkan ataupun jadikan sebagai pembelajaran kita di dalam konteks ini? Ini memberitahukan kepada kita soal umur panjang ataupun singkat. Sebenarnya itu bukanlah satu persoalan yang menjadi satu keutamaan bagi kita. Tetapi persoalan yang kita perlu renungkan ialah kesudahan kita. Bagaimana kita mengakhiri hidup ini? Apakah dalam kemuncak hidup kita itu, kesudahan hidup kita diakhiri dengan lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, ataupun lalu ia mati? Itu sebenarnya adalah satu perkara yang perlu kita renungkan. Baik, menyentuh tentang kematian, kita boleh takribkan ataupun bagikan kepada 3 aspek ya tentang kematian ini. Yang pertama adalah kematian di dalam tubuh jasmani. Baik, ini hal yang kita sedia maklum ya. Setiap hari kita mendengar tentang kematian. Dan pada saat ini juga ada di kalangan ahli keluarga kita yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh ahli keluarga kita yang kita sangat kasihi. Baik, ini adalah dimaksudkan kematian tubuh jasmani. Kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Baik, saudara, di dalam nas ini
memberitahukan ya kepada kita ya tentang apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Paulus mengatakan jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Baik, apakah maksud Paulus di sini tentang kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar? Sebenarnya kemah tempat kediaman kita di bumi ini adalah merujuk kepada tubuh jasmani. Ya. Bila roh kita, ya, hidup kita itu, napas hidup itu diambil oleh Tuhan. Ya. Maka manusia ini akan ya tidak lagi menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi kematian di dalam tubuh jasmani ini hanyalah ya seperti yang dikatakan oleh Paulus ini meninggalkan kemah, roh meninggalkan tubuh. Baik, tentang kematian tubuh jasmani ini bukan satu soal yang utama di dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 di sini, Paulus walaupun dia mengatakan kemah tempat kediamannya itu dibongkar, tubuh jasmani itu ya dibongkar, tetapi dia dengan satu pengharapan, katanya Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal ya di sorga. Baik, jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu juga, di situ mencatatkan kematian di dalam Tuhan itu adalah satu kebahagiaan. Kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 kita baca di dalam ayat 13. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lalu kita perhatikan di dalam catatan dalam kitab Wahyu di sini. Nampaknya kematian di dalam Tuhan itu adalah satu kebahagiaan. Apakah kebahagiaannya di sini ialah dia telah beristirahat daripada segala jeri lelah kehidupannya. Dan katanya lagi, segala perbuatan itu menyertai. Itu menunjukkan jerih payah kita di dalam Tuhan. Kehidupan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Baik, ini yang pertama, tentang kematian. Yang pertama adalah kematian tubuh jasmani. Ini bukan kematian selama-lama. Hanya roh manusia itu meninggalkan tubuh, tetapi masih hidup. Bagi Paulus, bila dia meninggalkan kemah itu, dia memiliki satu pengharapan yang hidup, yaitu Allah akan menyediakan satu tempat kediaman yang kekal di surga. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8, di situ Paulus pada masa tuanya telah mengakhiri, boleh dikatakan mengakhiri melalui masa-masa tuanya itu dengan penuh pengharapan. Dan dalam nas ini mencatatkan ini adalah satu nyanyian kemenangan Paulus. Dia telah mengakhiri garis akhir, dan lagi katanya dia telah tersedia baginya mahkota kemuliaan. Baik, ini yang pertama tentang taklipan tentang kematian tubuh jasmani. Kemudian yang kedua, selain daripada kematian tubuh jasmani, kematian ini juga yang kedua adalah kematian di dalam jiwa rohani. Kita lihat di dalam Efesus. Efesus pasal 2, kita baca dalam ayat 1 hingga ayat 2. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Baik, lalu kita memperhatikan di dalam nas ini.
Baik, di sini mencatatkan bagaimana Paulus menjelaskan ya pada jemaat Efesus tentang keadaan kehidupan mereka dahulu sebelum menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Macam mana keadaan mereka? Nah, katanya dalam ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya, orang yang hidup dalam pelanggaran dan dosa itu adalah orang yang telah mati. Jadi mati di sini adalah kematian di dalam jiwa rohani. Walaupun masih hidup, tetapi karena hidup dalam pelanggaran dan dosa, hakikatnya rohaninya sudah mati. Walaupun tubuh jasmaninya masih hidup, tetapi jiwa rohaninya sudah mati. Jadi keadaan bagi orang jemaat Efesus sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus beginilah. Hidup dalam pelanggaran dan dosa, maka mereka hakikatnya sudah mati. Jadi macam mana mereka dikatakan mati dalam pelanggaran ini? Dalam ayat 2 ya, dikatakan mereka hidup di dalamnya. Artinya hidup dalam pelanggaran dan dosa. Ada perkara, ada dua perkara yang dikatakan di sini. Ya, macam mana kehidupan mereka yang dikatakan mati dalam pelanggaran dan dosa. Yaitu yang pertama dalam mereka mengikuti jalan dunia. Mengikuti apa yang dipikirkan oleh dunia, apa yang dicari oleh dunia, dikejar oleh dunia ini. Pusat hidup mereka itu terarah kepada hal-hal itu. Kemudian yang kedua lagi adalah mentaati penguasa kerajaan angkasa. Artinya takluk kepada segala ketetapan hukum ataupun menaklukkan diri kepada kuasa-kuasa kegelapan. Walaupun mungkin dari sudut hubungan sesama manusia, dia begitu baik, ya, sangat prihatin, sangat mengasihi, sangat mengambil berat. Tetapi andai kata kehidupan seorang itulah hidup mengikuti jalan dunia dan menaklukkan diri kepada kuasa-kuasa kegelapan, maka hakikatnya jiwa rohaninya itu adalah sudah mati. Inilah yang dimaksudkan kematian di dalam jiwa rohani. Jadi bagi kita sebagai umat Tuhan, setelah kita disucikan, dosa kita disucikan, artinya jiwa rohani kita ini telah pun hidup semula. Jadi setelah hidup, maka kita perlu ya memelihara diri kita supaya tidak lagi ya kembali kepada kehidupan yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang kedua, mengikuti jalan dunia dan menaklukkan diri kepada itu kuasa-kuasa kegelapan. Jadi menyentuh tentang kematian di dalam jiwa rohani ini adalah satu perkara yang perlu kita renungkan. Bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dosanya disucikan, maka inilah perkara yang perlu diusahakan, perlu selesaikan dosa. Manakala bagi kita sebagai umat Tuhan yang dosanya telah pun disucikan, maka perkara yang kita perlu renungkan ialah setelah dosa kita disucikan, setelah kita menjadi umat Tuhan, maka kita kena memelihara diri kita supaya tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lalu di dalam dosa dan juga pelanggaran. Kenapa? Kita lihat di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9, kita lihat di dalam ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Lalu kita perhatikan di dalam nas ini, di sini memberitahukan kepada kita Kristus ataupun Tuhan Yesus hanya mati di atas kayu salib menanggung dosa kita hanya sekali. Artinya peluang
menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu hanya satu kali. Maka itulah sebabnya kenapa bagi kita yang dosanya telah disucikan, maka kita tidak boleh lagi kembali kepada kehidupan seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dalam ayat 2 tadi, ya, itu mati dalam pelanggaran dan dosa. Baik, itu adalah takripan yang kedua tentang kematian, mati dalam jiwa rohani. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab suci ada juga menyentuh tentang kematian yang kedua. Mari kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal 21, kita baca di dalam ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Baik, di dalam nas ini mencatatkan tentang dilemparkan dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini adalah kematian yang kedua, dilemparkan di dalam lautan api. Boleh dikatakan ini adalah satu kesudahan kekal. Jadi menyentuh tentang 3 bentuk takripan tentang kematian ini. Kematian di dalam tubuh jasmani, kematian di dalam jiwa rohani, kematian yang kedua. Baik, kematian yang kedua ini adalah merupakan kematian yang harus kita hindari. Ya. Kematian yang tadi itu, kematian dalam jiwa rohani itu artinya bagi orang yang belum dosanya disucikan, maka dia perlu berusaha selesaikan dosa itu supaya jiwa rohaninya itu hidup semula. Dan bagi orang yang telah menerima anugerah keselamatan, maka dia perlu memelihara diri dia supaya tetap hidup. Ya, jangan lagi kembali kepada dalam kehidupan dosa dan pelanggaran, supaya dia tetap hidup. Tetapi kematian yang kedua inilah satu kesudahan yang kekal, yang selama-lama. Inilah perkara yang kita harus hindari dan elakkan. Jadi oleh itu, sebagai umat Tuhan, selama kita masih hidup, kita kena mencari Tuhan. Janganlah kita mensia-siakan kasih karunia Tuhan, ya, yang telah kita terima. Kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 ya hingga ayat 12. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Baik, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Pertama-tama, ya, dalam ayat 1 dia berkata, aku menasihatkan kamu. Jadi apakah nasihat Paulus ini? Ialah mengingatkan mereka supaya jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah diterima. Hari ini kita telah pun menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itu satu kasih karunia Tuhan. Tidak kira bagaimanapun permulaan hidup kita. Ya, macam mana kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum menerima anugerah keselamatan. Tetapi setelah Tuhan, ya, telah menebus kita, maka boleh dikatakan segala kehidupan kita yang lalu itu tidak dihitung lagi. Kita telah pun menjadi manusia yang baru. Itulah satu kasih karunia Tuhan terhadap kita. Jadi setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, Paulus katakan di sini, jangan mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Artinya jangan membuatkan kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan yang mati di atas kayu salib itu menjadi sia-sia, ya, terhadap diri kita. Nah, kita tidak boleh memandang ringan, remeh terhadap anugerah keselamatan Tuhan yang menyelamatkan kita.
Kenapa? Kalau kita perhatikan dalam ayat 2 di sini, mencatatkan tentang ada masa Tuhan mau mendengarkan kita, dan ada masa Tuhan untuk mau menyelamatkan. Jadi sewaktu Tuhan mau mendengarkan kita, ataupun berkenan kepada kita, dia akan mendengarkan kita. Pada waktu lagi Tuhan mau menyelamatkan kita, dia akan menolong kita. Jadi bila ke waktu itu, Paulus ya dalam kalimat terakhir ayat 2, dia menekankan perkataan sesungguhnya. 2 kali dikatakan sesungguhnya. Jadi bagi kita, kalau kita membaca perkataan ini dan ditekankan sesungguhnya, artinya bagi kita hari ini kita harus mengambil perhatian. Ini satu penekanan, message yang penting, yang berkait rapat dengan keselamatan jiwa rohani kita. Apa yang dikatakan di sini adalah, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi boleh dikatakan hidup hari ini adalah kesempatan, masa Tuhan untuk berkenan kepada kita. Masa Tuhan untuk mau menyelamatkan kita. Jadi setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Sebaliknya kita harus tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Baik, ini tentang takripan tentang kematian. Sedikit penjelasan. Sebab setelah Henok ini pada usia 365 tahun, tidak dicatatkan lalu ia mati, tetapi dicatatkan lalu ia tidak ada lagi sebab diangkat oleh Allah. Jadi apa yang kita mau perenungkan ialah tentang soal umur panjang atau singkat itu bukan keutamaan, persoalan yang kita harus pikirkan. Tetapi apa yang kita perlu pikirkan ialah bagaimana kesudahan akhir hidup kita. Adakah ya catatan sejarah dalam hidup kita itu ialah lalu ia mati ataupun ia tidak ada lagi sebab diangkat oleh Allah. Sebab Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kehidupan Henok yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Ya. Kenapa Henok ini tidak mengalami kematian? Sebab dia bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Sebab itu kita memperhatikan macam mana kehidupan hidup bergaul dengan Allah ini. Supaya dengan demikian kita dapat mencontohi satu corak kehidupan. Ya. Dan mengakhiri hidup seperti catatan tentang Henok ini. Baik, yang pertama, bagaimana kehidupan Henok yang hidup bergaul dengan Allah? Yang pertama adalah dia beriman terhadap Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 kita baca di dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 5 hingga 6, ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baik, saudara, di dalam nas ini mencatatkan tentang, khususnya dalam pasal 11 ini mencatatkan tentang saksi-saksi iman. Dan di antara tokoh-tokoh yang menjadi saksi-saksi iman ini, salah satunya adalah dicatatkan adalah tentang Henok. Jadi, apakah kenyataan tentang Henok ini? Kalau kita perhatikan dalam ayat 5, kalimat terakhir, di sini mencatatkan, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok berkenan kepada Tuhan. Baik, kenapa dikatakan dia berkenan kepada Tuhan? Ini disebabkan oleh karena imannya. Dia beriman terhadap Tuhan. Sebab itu, dia memperoleh kesaksian. Dia dikenal oleh Tuhan. Jadi dalam ayat 6 ini merupakan kenyataan iman daripada Henok ini. Dia percaya ya kepada Tuhan. Dia juga percaya bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi kalau kita perhatikan
dalam kitab Kejadian pasal 5 tadi. Setelah Henok melahirkan Matusalah, dia masih hidup 300 tahun. Dalam tempo 300 tahun itu, dia membangunkan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dia membangunkan satu kehidupan yang beriman terhadap Tuhan. Itulah dia hidup bergaul dengan Tuhan sampai akhir hidup dia. Jadi hasil imannya ialah dia tidak ada lagi, dia terangkat, dia tidak mengalami kematian. Baik, hari ini, ya, ini mengingatkan kepada kita hari ini, ya, sebagai umat Tuhan, kita harus beriman terhadap Tuhan, supaya hidup kita ini dikenan oleh Tuhan. Kita kena percaya, ya, bahwa saja kita percaya akan kewujudan Tuhan. Tapi kita kena percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh, ya, akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kira-kira bagaimanapun keadaan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Dan kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, sejak daripada kita percaya mengenal Tuhan Yesus sampai hari ini, sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup ini, apalah liku-liku kehidupan, suasana kehidupan yang telah kita lalui. Adakah perjalanan waktu itu telah mengubah iman kepercayaan kita terhadap Tuhan? Adakah bahaya yang ada di sekeliling kita itu telah menjejaskan iman kita sehingga kita beralih kepada hal yang lain, mencari pertolongan yang lain selain daripada Tuhan Yesus? Itu satu perkara yang kita renungkan. Jadi kita kena mencontohi Henok ini. Setelah dia melahirkan Matusalah, dia kemudian 300 tahun. Itu bukan satu tempo. Kalau kita bandingkan di dalam pasal 5, memang Henok ini adalah, boleh dikatakan di antara mereka dialah yang tersingkat. Tetapi kalau kita bandingkan hidup Henok ini dengan hidup kita, boleh dikatakan hidup kita ini singkat. Jadi dalam hidup yang singkat ini, kita perlu, ya, bangunkan satu kehidupan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi apabila kita membangunkan kehidupan yang sentiasa bergaul dengan Tuhan, beriman terhadap Tuhan, kita juga akan menerima mahkota kemuliaan seperti yang diterima oleh, ya, Henok. Kita lihat di dalam 2 Timotius, ya. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Dari ayat 7 hingga 8. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Baik, ini merupakan satu kenyanyian kemenangan Paulus, ya, pada masa tuanya. Jadi ini juga merupakan satu pengharapan bagi kita. Ya, bagi Paulus, setelah dia mengakhiri pertandingan yang baik dengan mencapai garis akhir dan memelihara iman, dia kata telah tersedia mahkota bagi kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tetapi katanya mahkota kebenaran ini ialah bukan hanya kepada dia, melainkan kepada siapa? Kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Andai kata di dalam kehidupan hari ini kita tetap bangunkan hidup beriman terhadap Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi artinya, ya, mahkota kebenaran ini juga akan dikaruniakan kepada kita. Jadi oleh itu hari ini bagaimana supaya kita ini dapat bertumbuh di dalam iman. Ya, artinya dalam hidup ini kita perlu pelihara kehidupan yang tetap beriman terhadap Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam iman? Ada 3 perkara untuk kita dapat bertumbuh di dalam iman. Yang pertama, kita kena mohon daripada Tuhan. Kita perhatikan di dalam Lukas pasal 17.
Lukas pasal 17 kita baca dalam ayat 5. Lukas pasal 17 ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Baik, ini adalah permintaan rasul-rasul kepada Tuhan Yesus setelah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Jadi memohon Tuhan menambahkan iman. Jadi demikian juga dengan kita hari ini. Bagaimana supaya kita dapat beriman kita ini bertumbuh. Maka kita kena memohon Tuhan menambahkan iman kita dalam setiap keadaan yang kita lalui dalam hari ini. Ya, kita kena memohon Tuhan menambahkan iman kita supaya kita mendapat kekuatan mengharungi setiap keadaan itu dengan tetap beriman terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya iman ini dapat bertumbuh? Selain daripada memohon daripada Tuhan, kita juga kena senantiasa menerima firman Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 17 ya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam nas ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bagaimana iman itu bertumbuh. Itu daripada pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya, dari bagaimana supaya kita sentiasa menerima firman Tuhan yang membuatkan iman kita bertumbuh. Kita kena sentiasa mendengar firman Tuhan. Ya, jadi kita sangat bersyukur ya di atas kebaikan Tuhan, pengaturan Tuhan. Walaupun dalam tempo ini kita tidak dapat menghadiri pertemuan ibadah secara bersemuka. Namun kalau kita perhatikan dari sudut firman Tuhan, boleh dikatakan setiap hari ada saja firman Tuhan yang telah dikongsikan kepada kita. Baik dari segi perkongsian ringkas ataupun melalui khotbah. Nah, kalau kita perhatikan YouTube, ya, di dalam ibu gereja, jabatan pengembelaan ataupun ibu gereja Sabak, ya, khotbah-khotbah di sana. Asalkan kita melayarinya, sebenarnya firman Tuhan ini tidak akan putus-putus kita akan terima. Kita kaya dengan firman Tuhan. Jadi boleh dikatakan walaupun kita tidak dapat bersemuka di dalam ibadah, tetapi tentang firman Tuhan, setiap hari kita memiliki firman Tuhan. Persoalannya lah, adakah kita sendiri mau datang untuk gali, dengar firman Tuhan itu atau tidak? Jadi untuk iman kita ini bertumbuh, kita akan senantiasa mendengar firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana iman ini bertumbuh? Kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Baik saudara, di dalam nas ini memberitahukan kepada kita, Yakobus memberitahukan kepada kita tentang ya bagaimana iman kita itu memperoleh kematangan. Ya. Jadi harus melalui itu ketekunan kita di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan, pengujian di dalam hidup kita. Jadi asal kita tekun, tabah, mengharungi setiap itu di dalam iman, ini akan mematangkan iman kita. Dan membuatkan kita ini tabah menghadapi setiap keadaan. Macam manapun keadaan kita tidak akan bersungut-sungut. Sebaliknya kita tetap mengerjakan keselamatan kita terhadap Tuhan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Henok ini dikatakan hidup bergaul dengan Allah? Sehingga dia mengakhiri hidup dengan lalu ia tidak ada lagi sebab
ia telah diangkat oleh Tuhan. Artinya dia tidak mengalami kematian. Selain daripada dia beriman terhadap Tuhan. Yang kedua ialah Henokh ini menjalani kehidupan sambil berjaga-jaga. Artinya di dalam kehidupan dia menjalani satu kehidupan yang berwaspada. Kita kembali di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Matusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Baik, di sini mencatatkan setelah Henokh memperanakan Matusalah dia hidup 300 tahun lagi. Ya. 300 tahun lagi itu macam mana dia jalani kehidupan 300 tahun itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Henokh ini dalam 300 tahun itu dia hidup bergaul dengan Tuhan itu dia jalani kehidupan yang berjaga-jaga dan berwaspada. Ini kita dapat lihat daripada berdasarkan bagaimana Henokh ini menamai anaknya Matusalah. Baik, kenapa Henokh ini menamai anaknya itu Matusalah? Sebenarnya ini berkait rapat dengan imannya. Jadi apakah iman yang dia ada? Kenapa dia menamai anaknya itu Matusalah? Matusalah ini berarti sesudah mati malapetaka pun datang. Jadi dia menamai anak itu berkaitan dengan iman dia. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 tadi, ya, Henokh ini memperoleh kesaksian. Ia berkenan kepada Tuhan. Sebab apa? Oleh imannya. Jadi boleh dikatakan dalam 300 tahun, dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya, karena dia menamai anak itu, dia percaya, sesudah dia mati, malah datang. Artinya, dengan iman itu dia membangunkan satu kehidupan yang berjaga-jaga terhadap kehidupan dia. Berjaga-jaga, berwaspada dalam kehidupan dia. Biasanya ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, biasanya orang akan menamai anak itu berdasarkan keadaan yang dia telah lalui di dalam hidup. Artinya pengalaman yang dia telah lalui. Macam mana keadaan hidup dia waktu itu, kemudian dia melahirkan anak. Dan biasanya dia akan menamai anak itu berdasarkan bagaimana keadaan dia lalui. Ya, ataupun dia juga akan menamai anak itu berdasarkan macam mana keadaan anak itu ketika dilahirkan. Seperti ya, kalau kita perhatikan, kita lihatlah dalam contoh dia, dalam Kejadian pasal 21 tentang Ishak. Dalam Kejadian pasal 21 kita baca di dalam ayat 2 hingga ayat 3. Kejadian pasal 21 ayat 2 hingga ayat 3. Ayat 2, maka mengandunglah Syara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, dan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru dilahirkan itu Ishak, yang dilahirkan Syara baginya. Baik, di sini mencatatkan Abraham menamai anak itu Ishak. Sebab apa? Ishak ini bermaksud tertawa. Ini satu kegembiraan atas kelahiran. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa dia menamai Ishak? Nah, kalau kita perhatikan Abraham ini, ya, sudah sekian lama, ya, menerima, menunggu, menanti anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu Ishak ini dilahirkan, ya, bagi Abraham pada masa tua. Satu penantian yang begitu lama, kemudian pada masa tua, ya, yang tidak mungkin lagi dapat melahirkan anak, ya, tetapi kemudian dia yang memperoleh anak. Ini artinya ini adalah satu kegembiraan atas kelahiran. Demikian juga tentang kelahiran Esau dan Yakub. Kalau kita perhatikan macam mana Esau dan Yakub ini, Ishak menamai anak kembar itu Esau dan Yakub ini berkaitan dengan keadaan anak itu sewaktu dilahirkan. Esau itu karena kemerahan, keadaan bentuk fisikalnya kemerah-merahan berbulu. Jadi dia menamai Esau. Demikian juga, kenapa dia menamai Yakub ini? Sebab
sedang memegang ya Esau ini ya memegang tumit Esau. Ya, jadi dia menyebut memegang. Jadi Henok, demikian juga Henok ini menamai anaknya bukan berdasarkan keadaan masa ataupun sifat anak yang dilahirkan, tetapi dia menamai anak itu berdasarkan iman dia. Jadi karena iman dia menamai anak itu dan sebab itu dia hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Artinya dalam tempo 300 tahun dia menjalani satu kehidupan yang sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada. Jadi ini memberitahukan kepada kita hari ini bagaimana kehidupan bergaul dengan Allah itu adalah harus disertai dengan satu kehidupan yang berjaga-jaga dan berwaspada dalam kehidupan. Hari ini di dalam menjalani kehidupan kita hari ini, bagaimana seorang itu dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Kita perlu ada kehidupan seperti Henok ini. Untuk menjalani kehidupan dengan hati yang berjaga-jaga dan juga berwaspada. Ya. Jadi inilah firman Tuhan yang sempat kita kongsikan di dalam kesempatan pada pagi ini. Dalam sesi ini kita telah belajar tentang Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi Henok ini adalah satu-satunya tokoh di dalam pasal 5 yang tidak mengalami kematian walaupun umur yang singkat di antara tokoh-tokoh, tetapi kesudahan hidupnya itu sangat indah, begitu baik. Ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Tuhan. Berbanding dengan tokoh yang lain, walaupun mencapai usia yang begitu panjang, tapi berakhir dengan kesudahan lalu ia mati. Jadi kita telah membincangkan takriban definisi kematian ini adalah kematian dalam tubuh jasmani. Itu bukanlah satu hal yang kita perlu ya pikirkan utama, sebab kematian dalam tubuh jasmani bagi Paulus dia kata hanya meninggalkan kemah saja. Ya, kita masih wujud. Ya, kita memiliki satu pengharapan. Orang yang mati dalam Tuhan artinya berbahagia, jeripaya dalam Tuhan menyertai dia. Tetapi yang kedua adalah kematian dalam jiwa rohani. Itulah karena pelanggaran dan dosa. Bagi orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan, perlu selesaikan dosa. Tetapi bagi orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, inilah perkara yang kita renungkan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lalu. Kemudian yang ketiga, kematian yang kedua. Ini ialah kesudahan kekal, dilemparkan dalam lautan api. Inilah kematian yang harus kita hindari dan elak. Sebab kalau mati dilemparkan lautan api, tidak peluang kedua lagi. Ya, jadi kita bangunkan kehidupan seperti Henok. Ya, tidak kira macam mana panjang usia kita kah, pendek kah, pokoknya lah kita hidup bergaul dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi macam mana kehidupan hidup bergaul dengan Tuhan, kita kena bangunkan hidup beriman terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua ialah kita bangunkan satu kehidupan sambil berjaga-jaga, berwaspada di dalam hidup ini. Jadi inilah firman Tuhan yang kita dapat kongsikan secara ringkas dalam sesi ini. Kita akan rehat sebentar. Kemudian kita sambung dengan sesi doa. Baik, kita rehat, kita doa di dalam hati. Haleluya, amin.